Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam kerukunan. Selamat datang di podcast Kerukunan FKUB Sulsel Menyapa. Sebuah ruang dialog yang menghadirkan berbagai perspektif keagamaan untuk memperkuat persaudaraan, toleransi dan kerukunan di tengah keberagamaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa di Sulawesi Selatan ada begitu banyak suku, agama, ras, dan tentu saja ini membutuhkan dari kita bagaimana menyikapi pluralitas seperti itu. Nah, pada episode kali ini kita mengangkat tema perspektif lintas agama, mengapa kemerdekaan harus dirawat bersama. Kemerdekaan bukanlah sesuatu yang berhenti pada momentum sejarah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus kita jaga dan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Nah, untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita Bapak Pendeta Yohanes Metris, MTH, Ketua PGIW Sulawesi Selatan dan Tenggara. Selamat datang Pak Pendeta, apa kabar? Selamat pagi, terima kasih. Hari ini saya sangat bersyukur bahwa mendapat kesempatan mengikuti podcast dalam rangka untuk mengenang tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ya, terima kasih pertemuan ini. Ya, kami sangat bergembira Pak Pendeta karena saya tahu bahwa dengan jabatan Pak Pendeta sebagai Ketua PGIW yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara tentu saja sangat sibuk. Nah, karena itu kita manfaatkan momentum yang sangat berharga ini. Pak Pendeta, kita akan memulai dari pertanyaan yang sangat mendasar. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, tentu setiap komunitas agama memiliki perspektif dan pengalaman yang mungkin berbeda. Ya. Menurut Pak Pendeta, apa makna kemerdekaan bagi umat Kristen, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan Tenggara ini? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Jadi pertama-tama saya mau mengutip jadi alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbicara tentang atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Ini mau mengingatkan kita bahwa para pendiri bangsa ini sejak awal tidak pernah mau mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah perjuangan semata-mata oleh manusia, tetapi dilihat sebagai sebuah anugerah. Dan kalau mereka itu melihatnya sebagai sebuah anugerah, maka di dalam sebuah anugerah itu selalu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jadi sehingga saya mau katakan bahwa ini bukan sebuah momentum untuk mengingat tentang sejarah saja, tetapi ada hal penting yang harus kita lihat bahwa di dalam kemerdekaan ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada intinya kepada setiap orang yang menikmati anugerah Tuhan yang Maha Kuasa ini, yaitu kemerdekaan, mereka punya tanggung jawab di dalamnya. Sehingga kita harus bertanya bahwa apa yang harus saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah kemerdekaan di negara Indonesia ini. Kira-kira begitu. Jadi kemerdekaan memiliki dimensi tanggung jawab ya Pak Pendeta ya? Benar sekali saya kira ya. Jadi itu adalah sebuah dimensi tanggung jawab yang betul-betul, sehingga hal yang paling utama kita harus perhatikan di sini. Jadi orang bicara soal kemerdekaan itu bukanlah hanya bebas dari perbudakan atau penjajahan, tetapi lebih daripada itu bagaimana manusia itu melihat bahwa ada hal yang paling penting, dan selaku umat Kristen yang punya spiritualitas kasih,
Saya kira ini yang merupakan tanggung jawab. Dan kasih itu meliputi dalam banyak hal. Kasih kepada Tuhan yang direalisasikan dalam kasih terhadap sesama Iya. manusia. Dengan demikian bahwa bicara soal kemerdekaan bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Tetapi ada satu ruang kebebasan di mana kita harus menyatakan setiap tindakan-tindakan untuk sebagai bagian dari tanggung jawab kita, orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Oh ya, ya. Jadi artinya kita semua atau secara khusus umat Kristen tidak hanya menjadi penerima manfaat kemerdekaan, Ya, tapi juga memiliki panggilan untuk berkontribusi dalam mempertahankan kehidupan berbangsa. iya, saya kira seluruh umat beragama memiliki panggilan yang pastilah sama dalam hal untuk menikmati kemerdekaan ini. Kita mungkin memang berbeda dalam ajaran dan tata cara ibadah, tetapi kita memiliki ruang yang sama ya. Ruang yang bersama bagi warga negara sebagai negara Indonesia. Di ruang bersama itulah kita dipanggil untuk menjalin persaudaraan, menjalin sebuah hubungan yang baik demi kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Ini tanggung jawab besar kita. Ya. Iya. Ah, Nah, Pak Pendeta, ada satu pertanyaan yang sangat penting menurut saya. Mengapa kemerdekaan ini harus kita rawat bersama? Bukankah kemerdekaan ini sudah ada dan sudah kita peroleh sejak kita lahir? Mungkin ya, Pak Pendeta, tahun berapa Pak Pendeta lahir, Pak Pendeta? Saya lahir 70-an ya. Ya, tahun 70-an itu kita sudah sekian puluh tahun merdeka. Benar ya. Jadi begini Pak, dari saya secara pribadi seperti ini, kemerdekaan memang sudah kita peroleh, itu pasti. Tetapi yang saya maksudkan adalah nilai-nilai kemerdekaan itu harus kita perjuangkan dan kita harus rawat. Jadi ada nilai-nilai yang harus kita perjuangkan dan harus kita rawat. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia ini hidup dalam sebuah kemajemukan sangat beragam, agama, suku, dan ras. Ya, ada banyak hal yang memang harus kita lihat sebagai sebuah kekayaan. Saya harus melihat seperti ini. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki di negara Indonesia itu adalah sebuah kekayaan yang luar biasa. Tetapi ini bisa menjadi peluang untuk kesejahteraan, untuk kemajuan Indonesia. Tetapi di balik daripada itu bisa juga menjadi sebuah tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi selain perbedaan itu sebagai ruang potensi untuk kemajuan bangsa Indonesia, juga bisa menjadi ruang potensi untuk terjadinya konflik. Nah, karena itu kemerdekaan harus dirawat dengan cara bagaimana setiap orang termasuk umat Kristen itu hadir menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Kemerdekaan akan kehilangan maknanya apabila masyarakat itu hidup di dalam ketakutan, hidup dalam saling curiga, hidup saling membenci, dan juga saling mendiskriminasi, saya kira. Karena bagian daripada kemerdekaan itu adalah dibebaskan dari sebuah ketakutan-ketakutan yang ada. Dengan demikian, kita harus juga menikmati kemerdekaan ini dan merawat kemerdekaan ini supaya masing-masing orang, termasuk orang-orang yang beragama ini, tidak memiliki tekanan yang akan membuat dia seolah-olah ketakutan untuk menjalani hidupnya dan untuk mengembangkan setiap keadaan-keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Karena kita semua ini, selain yang saya katakan tadi, keberagaman kita itu bisa menjadi ruang untuk pengembangan potensi yang kita miliki, tetapi juga bisa menjadi ruang konflik jika tidak dikelola dengan baik. Kira-kira begitu, Pak. Ya, berarti saya tangkap dari apa disampaikan Pak Pendeta ini, sebenarnya perbedaan itu kan niscaya. Berarti perbedaan itu harus menjadi kekuatan. Nah, sekarang ancaman terhadap kemerdekaan itu tentu tidak melulu berbentuk penjajahan, invasi negara lain ke kita. Barangkali ada macam-macam ancaman terhadap kemerdekaan itu, Pak Pendeta. Benar. Tidak melulu hanya penjajahan. Penjajahan telah dihapuskan sejak dari awal.
tetapi muncul lagi penjajahan-penjajahan modern hari ini. Iya, iya, iya. Ya, nah, yang saya maksudkan ini, banyak sekali kita dengar di ruang-ruang keberagaman yang ada, muncul yang namanya intoleransi. Iya, Jadi sikap intoleransi ini menjadi sebuah hal di mana ada yang merasa berkuasa di atas yang lainnya. iya, Sehingga terjadi tekanan-tekanan tertentu, kesulitan bagi orang-orang tertentu, bagi golongan dan kelompok tertentu untuk hadir menyatakan kebebasannya yang sesungguhnya termasuk dalam hal beragama. betul. Dan ini yang harus kita rawat, saya bilang dari tadi. Ancaman yang lain adalah munculnya juga ujaran kebencian yang tidak tertutup kemungkinan orang-orang beragama, orang-orang yang merasa diri beragama juga melakukan hal yang sama. Ujaran kebencian tidak pandang dari Kristen, Muslim dan sebagainya, itu selalu saja ada seperti itu yang bisa menjadi ruang-ruang pemecah. Dan juga hadir juga bentuk-bentuk yang disebut sebagai hoax, fanatisme yang berlebihan maupun sikap yang kemudian mulai merendahkan kelompok-kelompok lain, kami yang terbesar di daerah-daerah tertentu di mana ada yang selama ini kita sudah mulai hilangkan yang namanya Istilah minor dan mayor, mayor, ya. tetapi hari ini masih terus ada kelompok-kelompok yang membangun kekuatan pada dirinya sendiri, pada kelompoknya sendiri, sehingga itu yang saya maksudkan tadi. Ini sulit untuk bisa menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya, Pak. Ya. Jadi kalau demikian, menurut Pak Pendeta secara sederhana ya, apa yang bisa kita lakukan untuk ikut merawat kemerdekaan dari ancaman tadi itu yang Ya. sudah disebutkan? Kalau saya dari langkah sederhana, ya, kita mulai membangun saling menghormati satu dengan yang lain, saling memberi ruang satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain. Jangankan kita yang kemudian mungkin mau merawat Indonesia secara keseluruhan, dimulai dari langkah kecil kita, di wilayah kita, di daerah kita hidup ini bertetangga. Nah, menurut saya bagaimana setiap orang itu menghormati tetangga yang kemudian bisa dikatakan bahwa berbeda agama, ya. Nah, itu yang menurut saya penting sekali, ya. Bagaimana orang itu bertetangga yang berbeda agama? Ya, saya misalnya ya, di tempat saya berbeda agama dengan banyak orang, ya. Dan mungkin saya hanya beberapa orang saja yang umat Kristen di situ. Tetapi kami akur, kami merawat, kami menjaga keharmonisan yang ada seperti itu. Dan itu menurut saya hal yang sederhana, saya bilang. Ya, Ya. Memberikan ruang kepada orang lain untuk beribadah, ini penting sekali. Supaya jangan ada orang merasa bahwa tidak ada ruang mereka untuk beribadah. Kita sudah tahu selama ini undang-undang kita menjamin kebebasan untuk beribadah kepada seluruh pemeluk agama. Tapi kadang-kadang juga ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menutup ruang atau kemudian tidak memberi ruang yang cukup untuk pemeluk umat agama yang lain. Tidak pandang dari mana ya, agama mana. Banyak kok terjadi seperti itu. Ya, jadi salah satu hal menurut saya, relasi diperkuat, kita membangun sebuah kerja-kerja, tindakan-tindakan dalam soal antar umat beragama. Ya, saya pikir seperti ini. Kegiatan-kegiatan lintas iman, kegiatan-kegiatan sosial itu penting sekali. Gotong royong misalnya, hadir dalam setiap bencana bersama-sama. Karena selalu saya bilang, di dalam setiap kegiatan sosial itu tidak ada kelompok-kelompok, dan kegiatan sosial itu tidak punya agama. Ya, kira-kira seperti itu ya. Dan ya, dimulai dari lingkungan yang terkecil ya, Pak Pendeta. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan yang harus dirawat bersama, tentu kerukunan umat beragama menjadi salah satu fondasi yang sangat penting. Nah, menurut Pak Pendeta, seberapa penting kerukunan umat beragama dalam menjaga dan merawat kemerdekaan Indonesia? Kalau itu sangat penting. Ya. Dan mungkin tidak bisa diberi nilai. Sangat penting, ya. Dan saya melihat bahwa kerukunan umat beragama itu merupakan salah satu modal sosial, ya, modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Ya. Indonesia tidak mungkin dibangun oleh satu kelompok saja. Indonesia tidak mungkin dibangun oleh satu
agama saja atau suku saja, ya. Tetapi Indonesia dibangun oleh seluruh anak bangsa, karena itu umat beragama harus mampu untuk melihat secara luas, ya. Jadi saya selalu begini, landscape Indonesia itu, Iya. ya. Bagaimana perbedaan bukan sebagai kelompok pemisah, tetapi sebagai ruang untuk saling belajar dan juga bekerja sama. Dengan demikian, saran saya gini, kerukunan bukan berarti semua orang harus memiliki keyakinan yang sama. Kita mesti harus berbeda, ya. Perbedaan itu, seperti yang dikatakan Pak tadi, itu keniscayaan, ya. Dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan kita harus satu keyakinan. Iya. Kita sudah harus berjalan bersama, kita sudah harus berjalan dalam perbedaan ini secara bersama-sama untuk membangun, merawat Indonesia lebih maju lagi. Karena kemajuan Indonesia akan sangat ditentukan oleh bagaimana rakyat ini sejahtera, menikmati benar-benar yang namanya kemerdekaan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Jadi kalimat yang sangat penting, teguh dalam Ya, keyakinan. Ya. ya. Iman tetap, ya. Teguh dalam keyakinan di mana? Tetapi tetap menghormati perbedaan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita telah sampai di penghujung podcast Kerukunan ya. FKUB Sulawesi Selatan Menyapa. Dari dialog kita hari ini, kita mendapatkan satu pesan penting, bahwa kemerdekaan bukan hanya warisan sejarah, tetapi amanah yang harus terus dirawat bersama. Dan salah satu cara paling penting untuk merawatnya adalah dengan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, Pak Pendeta, sebelum kita tutup, boleh diberikan satu pesan singkat untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Saya punya prinsip seperti ini, tidak ada cara lain. Kita harus mengelola perbedaan untuk meraih persatuan. Lalu mari kita rawat kemerdekaan dengan merawat persaudaraan itu. Dan jangan pernah biarkan perbedaan membuat kita terpecah-pecah. Ya. Mari kita saling menolong, bekerja sama untuk kebaikan masyarakat, karena kemerdekaan akan makin bermakna ketika setiap orang itu mampu hadir dalam perbedaan. Dan kemudian saya selalu mengatakan seperti ini, mengurai kebekuan, merajut kebersamaan. Ini Indonesia. Luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Pendeta atas pesan dan perspektif yang sangat inspiratif. Semoga dialog ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan adalah milik bersama. Dan karena itu kita harus rawat bersama. Betul. Nah, karena itu saya, Dr. Saifullah Rusmin, pamit undur diri. Mari kita terus jaga Sulawesi Selatan kita, dan tentu saya secara umum Indonesia sebagai rumah bersama yang damai, rukun, dan penuh persaudaraan. Berbeda keyakinan, tetap bersaudara. Amin. Beragam dalam identitas, bersatu dalam Indonesia. Salam kerukunan. Rukun. Semoga sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan atas nama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sekali lagi senang sekali dengan acara podcast FKUB saat ini. Mari mengurai kebekuan, merawat persaudaraan. Salam kerukunan. Salam kerukunan. Rukun.